Assalamualaikum teman-teman. Jadi dari kemarin itu banyak yang nanyain tentang berapa sih budget umroh mandiri, sekalian sama minta sharing file Excelnya. Nah sebenarnya biaya umroh itu bisa beragam ya teman-teman, tergantung sama beberapa hal ini. Yang pertama adalah musim harga tiket pesawatnya. Jadi ada beberapa waktu yang tiket pesawatnya itu murah banget, dan juga ada beberapa musim yang harga pesawatnya itu mahal gitu. Terus yang kedua adalah jenis hotelnya, karena di Mekah itu ada yang cuma 400 ribuan, terus ada juga yang jutaan rupiah, itu biasanya yang deket sama Zamzam Tower. Terus yang ketiga adalah jumlah hari kita stay di sana. Jadi makin lama itu makin mahal karena ada biaya hotel dan juga biaya makan. Terus yang keempat adalah kita pakai kereta cepat atau enggak. Soalnya kereta cepat dari Mekah Madinah itu harganya 3 kali dari harga bis, dan biasanya itu jadi favorit ya. Nah makanya gak heran nih kalau di Indonesia itu ada banyak banget jenis paket umroh. Oh ya, sambil dengerin sharing dari aku tentang budget umroh mandiri, kalian bisa sekalian download file Excel budgeting umroh mandiri. Di situ insya Allah udah jelas ya teman-teman. Tapi linknya itu suka error ya kadang di description box itu. Jadi kalau misalnya nanti linknya hilang, kalian bisa DM aja aku di Instagram @elenawldr. Insya Allah bakalan aku balas ya. Nah jadi umroh itu kan ada dua macam ya teman-teman, yaitu ada umroh paket travel dan juga umroh mandiri. Nah di sini untuk membandingkan sama budgeting umroh mandiri yang aku buat, itu aku pilih salah satu travel, hotelnya bintang 5, terus pakai kereta cepat, terus dia juga handling bagasinya sudah include, visa segala macam sudah include. Ini udah aku tulis kriterianya ya. Yang kedua adalah umroh mandiri. Jadi di sini aku bandingin umroh mandiri itu sesuai dengan jenisnya dan juga biayanya. Jadi kalau visa transit ini cuma bisa 5 hari termasuk perjalanan ya teman-teman. Kayak aku kemarin itu juga pakainya visa transit, soalnya kita takut ditipu orang saat mau beli visa umrohnya, karena itu nggak bisa kita urus sendiri teman-teman. Jadi kemarin kita pakai cara ini saat pulang dari Istanbul ke Malaysia. Jadi transit di Saudi, cuman harga ini belum termasuk harga pesawat dari Jakarta ke Istanbul ya, dan belum termasuk sama hotel selama di Istanbul, Kapadokia, Malaysia, UAE gitu. Tapi ini kemarin kita total harganya keseluruhan jalan-jalan ke semua negara tadi itu totalnya masih di bawah harga umroh travel yang ini ya. Nanti aku bakalan share juga buat teman-teman yang pengen umroh plus trip 4 negara selama 2 minggu ya. Selanjutnya adalah umroh mandiri dengan visa umroh. Nah jadi kalau kita pakai visa umroh itu nanti kita bisa bebas berapa lama di sana ya. Jadi masa berlaku visanya itu sampai 90 hari teman-teman. Cuman harga visa umrohnya ini memang agak mahal, yaitu 3,7 jutaan, dan ini kita nggak bisa ngurus online sendiri. Kayak kalau yang visa transit tadi kan kita bisa urus online sendiri dan itu pun gratis. Tapi kalau visa umroh ini kita harus mengurus di agen travel umroh. Yang ketiga adalah umroh mandiri dengan menggunakan visa lainnya. Jadi kayak kemarin temen aku itu kan kuliah di Swedia, terus dia memanfaatkan liburan semesternya itu buat umroh dengan menggunakan visa Schengen. Jadi visa Schengen ini kita bisa langsung ke Saudi ya teman-teman, cukup dengan mengaktifkan e-visa untuk Saudinya, dan ini kita nggak perlu pakai agen travel, langsung aja bikin sendiri online gitu bisa, dan itu harganya jauh lebih murah daripada kita bikin visa di Indonesia. Oke, sekarang aku mau jelasin satu-satu ya teman-teman dari beberapa komponen budgeting yang ada di file Excelnya. Nah yang pertama adalah hotel. Nah ini kita bisa lihat di sini kalau harga hotel bintang 3 dan bintang 5 itu jauh banget ya. Jadi makin deket ke Masjidil Haram itu harganya juga makin mahal gitu. Kayak Zamzam Tower ini itu ada Pullman, Swiss Hotel dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya nih kamar yang ada di Zamzam Tower itu menurutku kayak udah lama gitu desainnya, tapi lebih mahal karena deket banget sama pintu 79. Jadi pintu 79 itu adalah pintu yang langsung masuk ke arah Ka'bah. Karena Masjidil Haram itu kan sebenarnya luas banget, ada banyak sekali pintu, tapi yang langsung mengarah ke Ka'bah itu adalah pintu 79. Selain itu juga kalau misalnya kita pesen hotel yang ada di Zamzam Tower, kita bisa pilih kamar yang langsung menghadap ke arah Ka'bah. Kalau misalnya kita umrohnya berenam, misalnya 4 dewasa sama 2 anak gitu, jadi kita bisa aja pakai kamar yang memang dikhususkan untuk 4 orang atau 6 orang gitu. Nah nanti jatuhnya harga per orangnya lebih murah lagi teman-teman. Cuman buat teman-teman pengennya ke hotel bintang 3, saran aku kalau misalnya kalian bawa orang tua itu jangan ya, karena jalannya tuh nanjak ini teman-teman. Jadi di Mekah itu kan jalannya memang gak rata ya. Terus kalau untuk hotel Anjum, nah ini adalah hotel favorit ya. Jadi lokasinya tuh ternyata juga jauh loh dari pintu 79. Terus di sebelahnya ada Saza Hotel, sebelahnya lagi ada Sheraton. Nah ini sama-sama bintang 5, tapi karena letaknya jauh dari pintu 79, makanya dia harganya lebih murah daripada hotel-hotel yang ada di Zamzam Tower. Jadi dari penjelasan itu kita bisa tahu kenapa harga umroh itu beda-beda ya. Kayak ini kalau upgrade sekamar berdua nambahnya itu sampai 4 jutaan. Yang kedua adalah transport. Jadi
Tapi kalau tiketnya direct dari Indonesia langsung ke Madinah atau Jeddah itu biasanya lebih mahal daripada tiket yang transit di negara lain dulu. Cuman kan kadang orang mikir, nanti capek deh kalau transit gitu kan. Padahal enggak loh teman-teman. Kalau misalnya kita pilih transit, terus kita pilih jam transitnya itu yang agak lama, kayak misal 24 jam, lumayan nih kita bisa sekalian jalan-jalan di negara itu. Nah, ini adalah beberapa maskapai yang menyediakan stopover visa, jadi kita bisa sekalian transit di negara itu, sekalian jalan-jalan, dan visanya itu bisa kita urus sambil kita pesan tiket nih teman-teman. Tapi dari beberapa jenis airline tadi, yang termurah menurutku adalah AirAsia, cuman 4 jutaan dari Jakarta ke Jeddah. Terus kalau dari kota-kota lain, jadi nggak perlu ke Jakarta dulu, karena penerbangan ke Malaysia itu ada banyak banget. Itu tiketnya murah banget loh, cuman sekitar 500 ribuan. Apalagi harga hotel, makanan, sama transport di Malaysia itu lumayan terjangkau loh. Makanya nggak heran kan kenapa ada beberapa travel yang ngasih paket city tour Malaysia sebagai tambahan untuk paket umrohnya. Cuman semua itu tadi tetap butuh visa umroh yang ngurusnya ribet. Jadi bisa juga kalau Saudinya ini dijadiin sebagai negara transit. Misalnya kita mau ke Turki gitu. Nah, ini jadi kita harus pakai Saudi Airlines dari Jakarta ke Turki, transitnya di Jeddah. Terus pulangnya kita dari Turki ke Jakarta, transitnya di Madinah gitu. Nah, ini free visa ya. Hotelnya juga free selama 1 malam, dan juga transport ke hotel itu juga free selama 1 kali. Nah, udah aku jelasin juga di video yang ini ya teman-teman. Oh ya, ini aku tulis harga rata-rata aja. Jadi kita harus pinter-pinter cari harga lewat Skyscanner atau download aja masing-masing aplikasi ini biar tahu kalau ada promo gitu. Selanjutnya adalah Mutawif. Jadi sebenarnya untuk Mutawif ini kita bisa pesen di sana ya teman-teman, minta tolong orang gitu. Cuman harganya itu lumayan mahal. Jadi kalau menurut aku, misal teman-teman itu udah pernah umroh sebelumnya, nggak perlu pakai Mutawif sih. Yang penting kita memang udah yakin kalau kita ini udah paham tentang umrohnya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk handling bagasi ini juga menurut aku nggak perlu. Yang penting kita itu bawaannya nggak usah terlalu banyak ya. Oh ya, di sini aku mau ingetin lagi, kan nanti kan kita mau pakai kereta cepat. Nah, di kereta cepat itu ada batas bagasinya. Karena nanti kalau misalnya nggak sesuai, itu harus dikirim pakai kargo dan bayar lagi gitu. Urus bagasi itu juga nggak mudah loh teman-teman. Soalnya kalau bareng jamaah umroh itu bisa crowded banget. Kayak kemarin kita masukin bagasi nih ke Jeddah Airport itu sampai 5 jam. Terus untuk VIP lunch ini nggak perlu ya. Dan untuk manasik umroh ini kita bisa praktek sendiri atau ikut bimbingan umroh di sini gitu ya. Terus kalau untuk umroh mandiri ini juga ada biaya asuransi, nanti diurusin sekalian sama agen travel umrohnya. Tapi kalau untuk yang visa transit itu nanti pembuatannya sekalian sama pembuatan visa transitnya. Selanjutnya adalah untuk lokal transport. Jadi ini juga butuh ketelitian dan kejelian karena public transport di Mekah Madinah itu nggak sebagus di Jakarta ya. Jadi cuman ada bis aja, dan itu pun jauh banget letak terminal bisnya itu dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu. Pilihan lain adalah kita bisa pakai online transport yaitu Uber sama Karim. Tapi super mahal ya, makanya mending hotelnya yang deket sama Masjidil Haram atau Masjid Nabawi aja. Jadi kalau misalnya kita mau sholat itu tinggal jalan kaki aja gitu. Nah, waktu mikot umrah kedua di Tanim itu kita juga pakai bis khusus mikot 24 jam ya. Tapi jarak dari Masjidil Haramnya itu jauh banget, jadi harus siapin waktu menuju ke bus stationnya. Terus yang keempat adalah city tour dan juga kuliner. Nah, kalau yang Mekah tadi kan pakai Uber. Kalau Madinah itu kita bisa pakai bis namanya hop on hop off. Jadi beli tiketnya itu 500 ribu rupiah, itu kita udah bisa keliling Madinah selama 24 jam. Dan itu kita bebas mau turun atau mau stay di mana dan berapa lama gitu. Karena sistemnya itu hop on hop off gitu loh teman-teman. Jadi bisnya ini nanti akan ada terus setiap 10 menit dan kita bebas mau naik kapan aja. Soalnya jarak antara beberapa tempat ziarah ini lumayan jauh, dan ketika aku hitung itu lumayan bisa menghemat budget kalau misalnya kita pilih yang ini gitu. Terus yang kedua adalah kuliner ala Romansia atau nasi mandi lainnya. Ini wajib banget ya, soalnya kita bisa nyobain nasi onta langsung di sana. Terus untuk air zam-zam 1 galon ini nanti semua jamaah itu dapat jatah 1 galon yang bisa diambil di Bandara Jeddah atau Madinah dan langsung masuk ke bagasi khusus. Nah, cuman tetap bayar ya, yaitu 35 ribu rupiah. Ada juga paket gift sejumlah dari travel. Ini isinya kayak album foto, sertifikat umroh gitu. Nah, untuk sertifikat umroh sama raudanya kita bisa download sendiri di aplikasi Rauda, terus bisa di print sendiri. Yang kelima adalah makan. Jadi di sini aku hitungnya di first day sama last day itu kira-kira 150 ribu karena kita biasanya makan 1-2 kali di bandara. Terus untuk perharinya ketika kita di Saudi itu aku hitungnya 200 ribu per hari untuk makan siang dan makan malam. Soalnya paginya kan udah dapat sarapan dari hotel. Nah, enaknya nih teman-teman, kalau kita umroh mandiri itu kita bebas mau kulineran di
di mana aja, mau makan apa aja itu kita bebas ya. Yang keenam adalah perlengkapan. Jadi di sini ada beberapa perlengkapan umroh yang disediain sama pihak travel. Nah, ini untuk umroh yang hemat itu ada beberapa item yang nggak perlu. Jadi kayak misalnya koper, itu kita mending pakai koper sendiri aja daripada beli lagi gitu kan. Nah, ini untuk link pembeliannya, teman-teman bisa cek di description box aku ya. Di situ aku udah kasih link dimana sih kita bisa mencari tempat sendal yang murah, tas ransel yang murah banget loh, cuma 20 ribuan. Langsung aja klik linknya ya. Nah, untuk perlengkapan travel ini juga, kalau misalnya kita ikut travel itu kan enak semuanya kembar gitu ya. Kalian umroh mandiri berempat sama keluarga, ya udah nanti bikin seragam batik aja untuk berempat. Jadi biar kelihatan kayak umroh beneran gitu loh. Jadi gimana teman-teman? Memang umroh mandiri itu sangat bisa menekan pengeluaran ya, tapi butuh usaha dan ketelitian yang super gitu. Jadi cuman cocok buat yang memang sudah pernah keluar negeri, terus bahasa Inggrisnya juga lumayan bagus, terus untuk milenial memang bisa satset gitu ya. Kalau memang teman-teman itu masih ragu, sebaiknya pakai travel dulu, nanti next umroh lagi baru umroh mandiri gitu. Nah, ini adalah hasil perhitungan aku. Kalau misalnya ada yang salah atau tambahan, boleh banget untuk komentar di bawah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian juga bisa komentar di bawah atau langsung DM Instagram aku @elenawldr. Oke teman-teman, sekian ya sharing dari aku. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu untuk update video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.